Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makara Syukdillah Hamid. Saya akan mempresentasikan eh, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah saya, Sistem Infrastruktur dan Transportasi yang berjudul Germany Waste System. Untuk awalan, Germany bisa dilihat mapnya di sebelah. Germany atau Deutschland adalah negara di Eropa Tengah dengan luas 357.022 kilometer persegi. Terbagi menjadi 16 negara bagian. Negara ini berpenduduk sekitar 84,3 juta jiwa dengan data 2023 BPS untuk menjadikannya negara terpadat di Uni Eropa. Ibu kotanya merupakan kota Berlin, sekaligus kota terbesar, sementara kota penting lainnya meliputi Munich, Hamburg, Frankfurt, dan Cologne. Wilayah Jerman mencakup pegunungan Alpen di selatan, daratan rendah di utara, serta hutan dan sungai besar seperti Rhone dan Donau. Sebagai kekuatan ekonomi terkemuka Eropa, Jerman juga dikenal dengan industri otomotif, teknologi, dan sistem pengelolaan sampah yang canggih. Negara ini berbatasan dengan 9 negara termasuk Prancis, Polandia, Austria, serta memiliki pengaruh kuat dalam politik dan budaya Eropa. Recycling Wellmeister. Julukan Jerman dijuluki Recycling Wellmeister atau dalam kurung atau bisa dibilang juara dunia daur ulang karena sistem pengelolaan sampahnya yang sangat maju, terorganisir dan efisien, menjadikan pemimpin global dalam daur ulang. Julukan ini diberikan berkat tingkat daur ulangnya yang mencapai sekitar 68%, salah satu yang tertinggi di dunia dengan 98% botol plastik atau kaca berhasil dikembalikan melalui sistem PIVEN atau deposit, 90% kertas atau kardus dan 85% kaca didaur ulang. Selain itu, Jerman memiliki regulasi ketat seperti Kreisfreischer-Gesetz di Undang-Undang Ekonomi Sirkular yang mewajibkan daur ulang sebelum pembakaran atau pembuangan, serta teknologi mutakhir seperti insinerator waste to energy dan pabrik daur ulang berbasis AI. Jerman merupakan salah satu pelopor pertama global dalam menerapkan prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Berikut merupakan data Norwest Country dari Jerman pada tahun 2015. Bisa dilihat eh, data tersebut merupakan data bahwa apa yang dilakukan untuk setiap negara terhadap sampah mereka. Eh, bisa dilihat warna warna pertama kita lihat dulu warna hijau composting merupakan sampah yang berupa kompos. Biru merupakan warna biru itu di grafik merupakan sampah yang di-recycling, dan yang merah itu incineration atau pembakaran. Yang putih itu ada landfill atau pembuangan sampah di tanah atau penguburan sampah setelah lainnya. Di Jerman tidak ada sampah yang terbuang pada 2015 sama sekali. Jadi 100% sampahnya telah dimaksimalkan untuk didaur ulang, di reuse, dan dikomposit untuk jadi energi terbarukan. Untuk history, yang pertama, era praindustrial sebelum abad ke-19 sampah dibuang sembarangan atau dibakar tanpa pengelolaan terstruktur, yaitu di era sebelum abad ke-19. Abad ke-19 muncul sistem pengumpulan sampah. Revolusi industri meningkatkan volume sampah. Pembangunan TPA sederhana mulai dibuat di kota-kota besar seperti Berlin, memperkenalkan layanan pengumpulan sampah terorganisir. Masuk ke tahun 1970-an, krisis lingkungan dan daur ulang mulai diterapkan. Krisis minyak di 1973 mendorong kesadaran akan keterbatasan sumber daya. Undang-Undang Pengelolaan Sampah Afal Afalbestik Gus Gester di tahun 1972, hukum pengelolaan sampah, program daur ulang pertama terutama kaca dan kertas mulai diuji cobakan. Jadi pada tahun 1970 mulai fokus pendaur ulang untuk besar-besaran terhadap kaca dan kertas. Di tahun 1990, revolusi daur ulang mulai dan sistem hijau titik
pada tahun 1990 itu mulai ada beberapa sistem yang diterapkan. Dual System Dashland atau Gardner Park di tahun 1991 wajib produsen mengelola kemasan produk mereka sebelum diberikan ke konsumen. Undang-Undang Pengemasan di tahun 1991 wajib daur ulang kemas plastik, logam, dan kertas dan menerapkan sistem PIFAN atau deposit botol diperkenalkan untuk meningkatkan pengembalian botol minuman daripada dibuang atau dikelola ulang. Terus di tahun 2000-an ekonomi sirkulasi dan lapangan TPA, larangan pembuangan sampah organik. Sampah organik wajib diolah jadi kompos biogas untuk menjadi energi terbarukan. Pengembangan insenerator waste to energy untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA. Peningkatan teknologi daur ulang seperti robot pemilah, dan sensor infrared 2010 sampai 2025 menuju zero waste dan regulasi ketat. Undang-Undang Ekonomi Sirkular di tahun 2012 menetapkan hierarki pencegahan daur ulang dan pembakaran TPA. Tingkat daur ulang mencapai 68% tertinggi di Eropa untuk saat ini. Target zero waste di kota-kota seperti Freiburg dan Kiel mulai melalui reuse center dan edukasi. Kategori sampah. Di Jerman tidak seperti Jepang yang memiliki banyak kali lebih 40. Di Jepang itu memiliki 40 lebih kategori, sedangkan di Jerman hanya memiliki 6 kategori yang di dikelompokkan menjadi kelompok besar. Yang pertama itu biofal, sampah organik. Habis itu gelbe Sack atau tonne, kemasan plastik dan logam. Pepiton, kertas dan kardus, glass toner, kaca, rest malt, sampah residu, dan solder malt, sampah berbahaya. Jadi, jadi dari keenam ini, sampah-sampah dikumpulkan melalui tempat sampah yang telah disiapkan di setiap titik di kota berdasarkan warna. Jadi sampahnya itu dikelompokkan menjadi menjadi bagian-bagian yang setelah diorganisir dan dikategorikan berdasarkan warnanya. Sistem hierarki sampah, penanganan sampah. Jadi di Jerman itu memiliki hierarki sampah. Apa yang harus dilakukan terhadap sampah? Jadi prioritas tertinggi di sini merupakan grafik, lebih ke apa namanya, prioritas utama dan prioritas terendah. Jadi bagian atas itu prioritas tertinggi, pencegahan. Jadi sampah itu memiliki hierarki ya. Apa yang harus dilakukan terhadap sampah? Yang pertama untuk prioritas tertingginya pencegahan. Jadi sampah itu dilakukan pencegahan sebelum menjadi sampah. Jadi dilakukan kebijakan-kebijakan terhadap perusahaan yang menciptakan produk agar sampahnya bisa dikelola. Jadi ada pencegahannya supaya tidak sampahnya tidak ter eh, bisa didaur ulang lah, bisa dimanfaatkan kembali. Habis itu persiapan dan pemulihan. Sampahnya dipersiapkan untuk dipulihkan kembali. Ada pencegahannya di setiap sampah yang diproduksi dari industrial. Terus daur ulang. Daur ulang itu sampahnya akan didaur ulang. Terus mulai lagi ke prioritas terendah, pemulihan lainnya, misalnya energi. Jadi sampah itu harusnya bisa jadi energi terbarukan melalui insenerator dan sistem apa namanya, dan pihak-pihak swasta yang mengelola sampah menjadi energi terus dibuang. Jadi prioritas terendahnya itu dibuang. Kalau bisa tidak dibuang, sampah akan dimanfaatkan daripada dibuang. Jadi difokuskan itu hierarkinya melalui eh, melalui sistem persampahan dari Jerman itu sendiri. Berikut merupakan siklus sampah yang bisa dilihat mulai dari sudut kiri atas itu produsen dan retail sektor. Kita mulai dari produsen dan retail sektor. Jadi produsen dan retail sektor itu merupakan pabrik pembuatan produk. Jadi pabrik pembuatan produk itu menciptakan menciptakan apa namanya? Produk yang akan diberikan kepada konsumen, tapi sebelum itu akan diarahkan oleh pemerintahan untuk bisa apa namanya, me- bisa bisa dilegalkan oleh pemerintah untuk diberikan ke konsumen melalui sistem
recycle dan reuse pada botol dan memberikan label event. Jadi pemerintah mengarahkan produsen dan retail di sektor sebelum menciptakan produk yang diberikan kepada konsumen. Terus konsumen dikomunikasikan, diarahkan oleh pemerintah untuk paham bagaimana cara mengelola sampah. Ya, setelah paham akan pengelolaan sampah berdasarkan kategori, juga bisa dilihat dari produk-produk yang telah disebarkan oleh produsen dan retail. eh, Sampah akan dibuang melalui tempat-tempat sampah, tempat sampah atau koleksi. Bisa dilihat di kanan bawah itu koleksi sampah. Koleksi sampah merupakan tempat sampah atau tempat pembuangan pembuangan penyimpanan sampah sementara sebelum difilter, disortir, lalu diarahkan ke penyortiran atau pemulihan. Nah, pada kiri bawah itu penyortiran dan pemulihan itu ada beberapa pihak swasta yang bisa mengambil sampah dan mengelolanya. Jadi sampahnya tidak terbuang. Bahkan untuk PLN itu mengambil, bahkan pihak PLN mereka tuh di Jerman memilih mengambil sampah untuk dijadikan energi terbarukan. Setelah itu setelah disortir atau dipulihkan, sampah-sampah yang dihancurkan atau diubah menjadi material mentah dikembalikan ke produsen retail untuk dikelola ulang. Gitu. Sampah negara. Setiap tahun sekitar 340 juta ton sampai dihasilkan sekitar 2 per 3 dari sekitar 50 juta ton sampah kota yang akan didaur ulang. Namun, porsi daur ulang dari total sampah akan tersisa sekitar 10% dari sampah kota. Ini data merupakan pengolahan sampah dari Jerman di 2023. Jadi bisa dilihat di tabel berikut. Produk sampah di Jerman pada tahun 2000 hingga 2020, sorry, dalam ton. Jadi bisa dilihat warna merah itu merupakan sampah dari kota, yang merah itu sampah dari kota, terus yang warna pink itu sampah mineral. Habis itu yang warna biru laut itu produksi dan perdagangan, terus yang warna biru langit itu yang biru muda merupakan sampah pembongkaran dan konstruksi. Kelola sampah. Pada tahun 2017, 68 pabrik insinerasi limbah dengan kapasitas 20 juta ton beroperasi di Jerman untuk pengolahan limbah sisa. Sekitar 5 juta ton kapasitas insinerasi lebih lanjut tersedia di 32 pembangkit listrik bahan bakar yang berasal dari sampah RDF. Pada tahun 2017, total 45 pabrik MBT dengan kapasitas sekitar 5 juta ton, pengelolaan sekitar 4,5 juta ton, 5 juta ton limbah, hanya sekitar 0,5 juta ton limbah yang kemudian dibuang ke TPA. Jadi pada dasarnya kesimpulannya ini, dari 100% sampah yang dihasilkan setiap tahunnya, pasti akan ada 10% sampah yang akan dibuang ke tanah atau diimpor atau diekspor, atau yang akan diimpor karena tidak bisa dikelola oleh negara, baik itu karena kurangnya fasilitas atau karena memang sampahnya sampah berbahaya atau tidak bisa sama sekali didaur ulang sehingga harus dibuang. Jadi caranya dibuang itu ada dua. Yang pertama itu 10% sampahnya itu disortir mana sampah berbahaya. Bisa dilihat di grafik berikut. Dari 220 juta ton sampah itu 195 juta ton itu dipulihkan atau didaur ulang dijadikan energi, dan 23 juta ton itu dibuang. Dibuang bisa jadi ditimbun di tanah atau di pengelolaan sampah khususnya beracun dan berbahaya, atau dibawa ke luar negeri, dijual ke negara yang memang bisa mengambil atau menada sampah yang tidak bisa dikelola oleh negara Jerman tersebut. Berikut sampah harian. Sampah dari rumah tangga pribadi umumnya dikumpulkan oleh penyedia pengelolaan sampah publik. Tetapi lebih dari 3,6 juta bisnis di Jerman bertanggung jawab sendiri atas pembuangan atau pembuangan sampah mereka untuk menerapkan hierarki limbah 5 langkah. Peraturan limbah komersial baru GeoABVV dengan mulai berlaku pada 1 Agustus 2017. Perkenalan rangkaian kewajiban ketat yang memprioritaskan pengumpulan daur ulang terpisah.
untuk kertas, papan, dan kardus, kaca plastik, logam, kayu tekstil, limbah biologis, dan fraksi limbah khusus produksinya. Jadi, bisa dilihat di gambar berikut. Untuk bisa dilihat gambar paling atas itu, yang sebelah kiri. Gambar paling atas itu merupakan kategori sampah untuk rumahan. Terus masuk ke setelah di rumah, orang-orang akan mensortir sendiri, tapi tidak sampai sedetail pada tempat sampah umum. Terus dibawa ke pembuangan sampah ke perumahan terdekat atau di apartemen. Sedangkan di kanan itu pembuangan sampah umum, tempat pembuangan sampah umum di mana orang-orang secara yang tidak bertinggal dekat atau memang memiliki eh, apa namanya? Memiliki sampah yang kayak sampah toko, pabrik, sekolah itu harus membawa ke tempat pusat sampahnya sendiri yang agak jauh dari perumahan dengan titik-titik yang telah ditentukan sehingga pihak tukang sampah akan datang mengambilnya secara teratur setiap hari. Jadi eh, orang-orangnya sendiri yang akan mensortirnya. Lanjut, sampah non recycle menunjukkan eh, penunjukan fraksi limbah dalam limbah sisa hingga saat ini belum didaur ulang. Limbah organik khususnya memiliki potensi yang sangat besar yang mencakup hampir 40% dari limbah sisa. Potensi ini harus dimanfaatkan mengumpulkan limbah biologis secara terpisah sebelum diperkenalkan di seluruh Jerman. Daur ulang limbah kualitas tinggi tidak dapat dicapai tanpa pengumpulan terpisah. Itulah sebabnya daur ulang Jerman Industri Manajemen mendukung pemisahan dan fraksi limbah langsung dari sumbernya. Misalnya limbah kemasan atau kontaminan fisik lainnya yang secara keliru dimasukkan ke dalam biobin, mencegah kompos kompos yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas untuk pupuk dan menggunakan penggunaan lainnya. Kaca di tempat sampah, kertas, pembuangan kertas bekas tidak dapat digunakan di pabrik kertas. Limbah kemasan yang tidak dibersihkan membuat pemilihan menjadi sulit. Jadi simpelnya di sini bisa dilihat tabel berikut. Sampahnya sampahnya itu harusnya semua bisa dikelola, tapi ada banyak persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa dikelola secara cepat dan maksimal. Sehingga bisa dilihat di tabel di atas, data sebelah kiri itu yang tersusun dari kaca bekas, logam, plastik, komposit, dan limbah tekstil, kayu gabus merupakan sampah umum yang bisa langsung dikelola tanpa harus melakukan sortiran yang khusus. Jadi mereka sudah terkategorikan sehingga mudah dikelola. Sedangkan yang di kanan, sampah organik asli, residu dan kontaminan, produk kebersihan, bahan inert, lainnya, limbah halus, dan kertas bekas itu agak sulit karena bagian penyortirannya bahkan ada yang sudah tidak berbentuk dan menciptakan zat-zat berbahaya sehingga susah untuk dikelola ulang. Sampah kendaraan. Sejak 2015, penunjukan kendaraan akhir masa pakai Uni Eropa dan peraturan kendaraan akhir masa pakai Jerman telah menetapkan tingkat daur ulang penggunaan kembali daur ulang sebesar 85% dan tingkat pemulihan total penggunaan kembali pemulihan sebesar 95% berdasarkan berat kosong rata-rata per kendaraan. Target pemulihan sebesar 95% hampir tercapai pada tahun 2019 dan 2020 dengan eh, sorry 2019 di 93,6% dan tahun 2020 sebesar 94,94%. Jadi simpelnya di sini menjelaskan bahwa di Jerman itu memiliki tujuan untuk mencapai 95% sampah sampah kendaraan itu harus bisa didaur ulang. Jadi sampah kendaraan itu harus bisa di reuse atau di recycle untuk digunakan ulang. Dan target itu hampir tercapai di tahun 2019 dan 2020 di mana setiap 93,6% di 2019 sampah kendaraan bisa di reuse dan diciptakan mau kendaraan baru dan di 2020 94% bisa tercapai. Simpel limbah impor.
Jadi konvensi Basel tentang pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangan melal- mulai berlaku pada tahun 1992. Ada sekitar 190 pihak pada konferensi tersebut. Besarnya volume limbah yang diimpor ke Jerman dibandingkan dengan limbah yang diekspor dalam kasus pengiriman yang memerlukan persetujuan terutama disebabkan oleh tingginya standar struktur pengelolaan limbah di Jerman ditambah dengan sektor ekonomi. Bisa dilihat di tabel kiri, merupakan grafik pengiriman limbah lintas batas tahun 2008 hingga 2020. Jadi eh, di tahun 2008 hingga 2020 itu ada sistem impor dan ekspor sampah. Jadi untuk yang di atas itu sampah yang memiliki yang harus membutuhkan izin sebelum diimpor. Jadi sampah-sampah limbah yang tidak bisa dikelola atau kurangnya fasilitas pengelolaan sampah khusus harus diimpor atau dibuang sehingga jika dibuang akan menyebabkan kerusakan di lingkungan sehingga sampahnya akan diekspor untuk dikirim ke luar negeri ya, di mana negara-negara bisa mengelolanya yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Sedangkan untuk impor, negara Jerman juga memerlukan sampah-sampah untuk menciptakan energi terbarukan sehingga negara Jerman sendiri menciptakan sistem impor dan ekspor yang berkelanjutan di mana ada yang memerlukan izin impor ekspor, ada yang tidak memerlukan izin di mana yang tidak memiliki izin ini sampah-sampahnya merupakan sampah yang umum seperti kertas dan kaca, sedangkan untuk yang memerlukan izin itu memiliki spesifikasi yang agak berbahaya dan spesifik seperti sampah limbah dan sampah sampah sektoral yang agak susah untuk didaur ulang atau tidak Jerman sendiri tidak memiliki fasilitas untuk mendaur ulangnya. Makasih. Untuk untuk persentase saya sekian, berikut merupakan pertanyaan dari teman-teman di kelas yang akan saya jawab secara langsung. Yang pertama, pertanyaannya, untuk Kak Ahmad Zulfadli, bagaimana peran transportasi dan logistik dalam sistem pengumpulan dan distribusi sampah di kota Jerman? Sedangkan pertanyaan dari Kak Andi Karina, bagaimana dengan statement yang mengatakan Jerman masih mengekspor sampah? Tolong jelaskan. Kak Alvina, bagaimana nasib sampah tipis? Sorry, ada tipe di situ. Tipis bungkus makanan seperti bungkus mie instan, pembungkus keju, dan pembungkus minyak goreng, dan sebagainya. Dan jika dikelola, siapa yang membersihkan? Kak Syafuzan, bagaimana sistem persampahan dengan menggunakan tukar sampah menjadi uang dengan vending mesin di Jerman? Tolong jelaskan. Oke, saya akan menjawab untuk Kak Ahmad Zulfadli. Di kota-kota Jerman, transportasi dan logistik memainkan peran penting dalam sistem pengumpulan dan distribusi sampah. Truk sampah yang efisien dan terjadwal dengan baik digunakan untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah, bisnis, dan tempat umum. Lalu dibawa ke pusat daur ulang atau tempat pembuangan. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi sampah harian itu, eh, jadi tukang sampahnya itu datang setiap hari dan tukang sampahnya itu memiliki truk-truk yang mengambil sampah khusus. Jadi dari dari 6 kategori tersebut, setiap truk sampah memiliki satu kategori sehingga dia akan fokus untuk ambil satu satu tempat sampah penampung besar itu untuk ditampung dan lanjut ke titik tempat sampah lainnya sehingga tukang sampahnya akan bisa datang setiap hari sesuai jadwal yang ditentukan dan kebutuhan dari kota-kota masing-masing di Jerman dan fokus untuk mengambil sampah yang sudah terkategorikan dan dibawa ke pusat penyimpanan atau penyortiran sampah dari Oke, untuk Kak Ahmad Zulfadli sekian dari jawaban saya. Selanjutnya Kak Andi Karina. Jerman mengekspor sampah ke luar negeri karena kapasitas daur ulang di dalam negerinya sudah sangat efisien sehingga sampah tidak diolah lagi. Misalnya residu atau limbah yang sulit didaur ulang dikirim ke negara lain untuk diproses lebih lanjut atau dijadikan bahan bakar. Selain itu, biaya pengelolaan sampah di Jerman tinggi, jadi lebih murah mengirim ke negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar dan biaya pengelolaan lebih rendah. Jadi di Jerman itu memang pengelolaan sampahnya agak agak modern sehingga membuat
harganya mahal. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada sampah yang bisa dikelola di Jerman dan ada yang tidak. Daripada dibuang di tempat sampah atau dikubur, lebih bagus sampah-sampah tersebut langsung diekspor di luar negeri, di mana negara-negara ada yang mau membeli sampah dari Jerman yang bisa didaur ulang, sedangkan di Jerman tidak bisa mendaur ulangnya. Ada yang memiliki izin dan ada yang tidak memiliki izin. Itu. Nah, selanjutnya ke Alvina. Bagaimana nasib sampah-sampah tipis? Di Jerman sendiri, sampah plastik tipis seperti kantong plastik atau kemasan dikelola dengan sistem daur ulang ketat melalui Gelbesek atau kantong kuning. Untuk tempat sampah kuning khusus, plastik ini dikumpulkan, dipilah, lalu dibawa ke pabrik daur ulang untuk diolah menjadi bahan baku baru dan diubah menjadi energi melalui insinerasi. Hmm. Sebagai jawaban rincinya, sampah tipis sampah tipis, minyak goreng, pembungkus keju, dan siapa yang kelola dan membersihkannya. Jadi di Jerman itu memiliki titik collecting atau dan penyortir pemulihan. Jadi sebelum dari konsumen sendiri sudah menyortir sampah-sampahnya yang sudah dijelaskan oleh pemerintah, sehingga pada pembuangannya sudah disortir secara umum. Terus pada bagian koleksi, tempat penyimpanan sampah, pembuangan sampah itu di di disatukan secara besar sehingga bisa dikategori-kategorikan dalam sebelum disortir, sebelum dikelola di pabrik-pabrik. Setelah dipisah-pisahkan di titik penyimpanan sampah atau koleksi, lanjut ke penyortiran pemulihan. Pada sistem penyortiran atau pemulihan itu sudah diambil oleh pihak swasta dan pengelolaan sampah negara, seperti contohnya PLN. Dalam PLN itu apa namanya, sistem pemilihan sampahnya itu secara otomatis berbasis mesin besar, dan penyortirannya juga otomatis berdasarkan inframerah. Jadi kalau ada sampah kotor begitu pasti akan dikelola, dibersihkan secara mesin besar dalam struktural pada pada apa istilahnya, pabrik-pabrik swasta pengelolaan sampahnya, sebelum diinsenerasi atau dikelola ulang menjadi material-material baru untuk dijadikan material untuk dijadikan produk baru, produk yang akan diolah di pabrik begitu. Yang terakhir, Kak Syahfauzan, bagaimana sistem persampahan dan menggunakan tukar sampah menjadi uang di vending mesin Jerman? Tolong jelaskan. Jadi, sistem PVEN di Jepang adalah program deposit botol dan kaleng di mana konsumen membayar tambahan kecil biaya sekitar 8 sampai 25 sen saat membeli minuman kemasan tertentu, dan uangnya bisa dikembalikan saat botol kaleng tersebut dibawa ke mesin otomatis di supermarket. Ada dua jenis PVEN, in-wing PVEN untuk kemasan sekali pakai seperti kaleng botol plastik tipis, dan Meore PVEN untuk kemasan isi ulang seperti botol kaca. Jadi seperti saya jelaskan tadi, nah, pada tahun 1990, sistem PIFAN atau deposit botol dikenal untuk meningkatkan pengembalian botol. Jadi, sistemnya itu di Jerman, kalau apa, di saat pabrik akan memberikan produsennya untuk dijual ke toko-toko untuk sampai ke konsumen, ada logo-logo yang bisa diterapkan untuk recycle. Jadi event itu ada logonya sendiri, sehingga orang-orang tahu yang mana botol yang bisa dijual ulang, yang mana tidak, sehingga orang-orang bisa lebih kolektif untuk memilih botol untuk dikembalikan ke mesin event untuk dijadikan uang, hingga mereka tidak akan terlalu rugi dan sampah-sampah juga bisa tersortir dengan baik gitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.